Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang sahabat Zubair bin Awam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin 10 sahabatnya masuk surga. Mereka yang beruntung itu adalah Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Said di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Zubair yang dimaksud Rasulullah adalah Zubair bin Awam. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia dan tidak pernah menduduki jabatan politik. Zubair adalah tentara sejati. Beliau wafat pada saat pecah konflik di tubuh umat Islam. Zubair ditikam saat sedang salat oleh seorang muslim pendukung Khalifah Ali bin Abu Thalib. Kala itu, saat terjadi perselisihan antara sahabat, 2 orang ahli surga dan termasuk orang yang dijamin masuk surga, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berada di pihak yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Kedua orang sahabat Nabi ini, bertolak dari Makkah menuju Basrah di Irak untuk menuntut ditegakkannya hukum atas para pembunuh Utsman. Peristiwa itu terjadi pada tahun 36 Hijriah, puncaknya, terjadi Perang Jamal. Berlinang air mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat sekeduk ibunda Aisyah berada di tengah medan perang, lalu ia berteriak kepada Talha, "Wahai Talha, apakah engkau datang untuk memerangi pengantinnya Rasulullah, sementara istrimu aman berada di rumah?" Lalu Talha pun terperanjat dengan ucapan tersebut. Ia berlari dari medan fitnah, namun sebuah anak panah lepas dari busurnya dan tepat menyasar urat kakinya. Karena pendarahan dari luka tersebut, setelah beberapa waktu, Talha radhiyallahu anhu pun wafat. Ali juga mengingatkan Zubair, "Wahai Zubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat, suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat itu kita berada di suatu tempat, Rasulullah bertanya kepadamu, 'Wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali?' Kau jawab, 'Bagaimana bisa aku tidak mencintai anak dari pamanku, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan dia seagama denganku?' Beliau melanjutkan sabdanya, 'Demi Allah wahai Zubair, sungguh engkau akan memeranginya dan saat itu engkau berada di pihak yang keliru.' Zubair mengatakan, 'Aku ingat sekarang, dan aku hilaf dari pesan beliau itu. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu.' Setelah pergi dari perang fitnah itu, akhirnya saat sedang salat, Zubair wafat dibunuh Amr bin Jurmus. Si pembunuh itu pergi kepada Khalifah Ali, dengan maksud melaporkan tindakannya terhadap Zubair, dengan dugaan bahwa kabar itu akan membuat beliau bersenang hati, apalagi sambil menanggalkan pedang-pedang Zubair yang telah dirampasnya setelah melakukan kejahatan tersebut. Tetapi Ali berteriak demi mengetahui bahwa di muka pintu ada pembunuh Zubair yang minta izin masuk dan memerintahkan orang untuk mengusirnya. Sampaikan berita kepada pembunuh putra ibu Safiyah itu, bahwa untuknya telah disediakan api neraka. Ujar Khalifah Ali. Dan ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Sayyidina Ali oleh beberapa sahabatnya, ia mencium dan lama sekali ia menangis kemudian katanya, 'Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya.' Ali lalu berkata, 'Selamat dan bahagia bagi Zubair dalam kematian sesudah mencapai kejayaan hidupnya. Selamat, kemudian selamat kita ucapkan kepada pembela Rasulullah.' Zubair termasuk dalam rombongan pertama yang masuk Islam, karena ia adalah dari golongan 7 orang yang mula-mula menyatakan keislamannya. Kala itu usianya masih belasan tahun. Ada yang bilang 12 tahun, tapi ada pula yang menyebut 15 tahun, saat beliau masuk Islam. Dan begitulah ia telah diberi petunjuk, nur dan kebaikan selagi masih remaja. Diriwayatkan dari Al-Laits dari Abu Al-Aswad dari Urwah bahwa ketika Rasulullah keluar rumah untuk berdakwah di sekitar Makkah, ada seorang anak muda menenteng pedang di tangannya. Masyarakat Makkah pun terheran-heran seraya mengatakan, ada anak remaja yang memegang pedang, Al-Gulam Ma'ahu Al-Saif. Untuk meredakan kegaduhan, Rasulullah segera bergegas menemui anak itu, seraya bertanya, 'Apa yang sedang kau lakukan wahai Zubair?' 'Aku datang untuk memukul dengan pedangku ini siapapun yang menyakitimu wahai Rasul.' Jawab Zubair. Kisah lainnya menyebut, pada saat kaum muslimin di Makkah masih sedikit, mereka selalu bersembunyi-sembunyi di rumah Arkam.
Pada suatu hari tiba-tiba tersebar berita bahwa Rasulullah terbunuh. Seketika itu, Zubair menghunus pedang dan mengacungkannya. Ia mondar-mandir di jalan-jalan kota Makkah laksana tiupan angin kencang. Ia mula-mula pergi meneliti berita tersebut dengan bertekad andainya berita itu benar, maka niscaya pedangnya akan menebas semua pundak orang Quraisy, sehingga ia mengalahkan mereka, atau mereka menewaskannya. Di suatu tempat ketinggian kota Makkah, Rasulullah bertemu Zubair dan bertanya apa yang ia lakukan. Zubair menyampaikan berita tersebut, maka Rasulullah mendoakan kebaikan baginya serta keampuhan bagi pedangnya. Zubair bin Awam memang terkenal sebagai sosok yang pemberani dan dijuluki dengan orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah. Meskipun masih terbilang remaja, keberanian Zubair bin Awam ditopang oleh tubuhnya yang tinggi besar. Menurut kitab Syiar A'lam Al-Nubala digambarkan bahwa ketika Zubair bin Awam menunggang kuda, maka kakinya bisa menyentuh tanah. Dalam kitab yang sama, dideskripsikan bahwa pribadi Zubair bin Awam selalu wangi dan rapi dengan jenggot tipis menghiasi dagunya. Ia salah seorang dari 6 ahli syuro, yang memusyawarahkan pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Ini merupakan pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya. Zubair merupakan keponakan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki Ummul Mukminin. Adapun ibunya adalah bibi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muthalib. Nasab laki-laki Quraisy ini adalah sebagai berikut: Zubair bin Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurasyi al-Asadi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, Hawari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hawari Rasulullah ini dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah, melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zubair adalah seorang bangsawan terpandang dalam kaumnya. Namun, ia tak lepas dari siksaan kaum kafir Quraisy. Yang memimpin penyiksaan itu adalah pamannya sendiri. Keislamannya menimbulkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya. Beliau pernah juga disekap di suatu kurungan, kemudian dipenuhi dengan embusan asap api agar sesak nafasnya, lalu mereka memaksa Zubair untuk keluar dari Islam. Tolaklah olehmu Tuhan Muhammad itu, nanti kulepaskan kamu dari siksa ini. Tidak, demi Allah, aku tak akan kembali kepada kekafiran untuk selama-lamanya, jawab Zubair dengan pedas dan mengejutkan. Zubair turut serta dalam 2 kali hijrah ke Habasyah lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab radhiyallahu anhuma. Tak pernah ia ketinggalan dalam berperang atau bertempur. Banyaknya tusukan dan luka-luka yang terdapat pada tubuhnya dan masih berbekas sesudah lukanya itu sembuh membuktikan pula kepahlawanan Zubair dan keperkasaannya. Dari Aurah dan Ibnu Al-Musayyib keduanya berkata, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa tersebut terjadi saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diganggu, lalu ia menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang mengganggu Nabi. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di hari perang Ahzab, siapa yang akan memerangi Bani Quraidah? Zubair menjawab, saya dia Rasulullah. Beliau kembali bertanya, siapa yang akan memerangi Bani Quraidah? Zubair kembali merespon, saya. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari teman-teman setia, dan hawariku adalah Zubair. Malaikat Jibril tampil dengan fisik Zubair bin Awam di perang Badar. Dari Aurah bin Zubair, Zubair mengenakan mantel kuning di hari itu, lalu Jibril turun dengan menyerupai Zubair. Di perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan, lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, perangilah mereka wahai Zubair. Lalu orang itu menjawab, aku bukan Zubair. Akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair, untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Seorang sahabatnya yang telah menyaksikan bekas-bekas luka yang terdapat hampir pada segenap bagian tubuh Zubair bercerita, aku pernah menemani Zubair ibnul Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya, maka aku saksikan banyak sekali bekas luka goresan pedang, sedang di dadanya terdapat seperti mata air yang dalam, menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Maka kataku kepadanya, demi Allah, telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikitpun. Mendengar itu Zubair menjawab, demi Allah, semua luka-luka itu kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah.
Ketika perang Uhud usai dan pasukan Quraisy berbalik kembali ke Makkah, ia diutus Rasul bersama Abu Bakar untuk mengikuti gerakan tentara Quraisy dan menghalau mereka, hingga mereka menganggap kaum muslimin masih punya kekuatan, dan tidak terpikir lagi untuk kembali ke Madinah guna memulai peperangan yang baru. Abu Bakar dan Zubair memimpin 70 orang muslimin. Sekalipun mereka sebenarnya sedang mengikuti suatu pasukan yang menang, namun kecerdikan dan muslihat perang yang dipergunakan oleh Siddiq dan Zubair, membuat orang-orang Quraisy menyangka kaum muslimin masih sangat kuat. Mereka berpikir, bahwa pasukan perintis yang dipimpin oleh Zubair dan Abu Bakar dan tampak kuat, tak lain sebagai pendahuluan dari bala tentara Rasul yang menyusul di belakang. Oleh karena itu mereka bergegas mempercepat perjalanannya dan mengambil langkah 1000 pulang ke Makkah. Di Perang Yarmuk, Zubair merupakan seorang prajurit yang memimpin langsung suatu pasukan. Sewaktu ia melihat sebagian besar anak buah yang dipimpinnya merasa gentar menghadapi bala tentara Romawi yang menggunung maju, ia meneriakkan Allahu Akbar. Ia maju membelah pasukan musuh yang mendekat itu seorang diri dengan mengayunkan pedangnya, kemudian kembali ke tengah-tengah barisan musuh yang dahsyat itu dengan pedang di tangan kanannya, menari-nari dan berputar bagaikan kincir, tak pernah melemah apalagi berhenti. Zubair sangat gandrung menemui syahid. Amat merindukan mati di jalan Allah, ia pernah berkata, Talha bin Ubaidillah memberi nama anak-anaknya dengan nama nabi-nabi padahal sudah sama diketahui bahwa tak ada nabi lagi sesudah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku menamai anak-anakku dengan nama para syuhada, semoga mereka berjuang mengikuti syuhada. Seorang anaknya Abdullah bin Zubair mengambil berkat dengan sahabat yang syahid Abdullah bin Jahasi. Dinamainya pula seorang lagi Al-Munzir bin Amr mengambil berkat dengan sahabat yang syahid Al-Munzir bin Amr. Dinamainya pula yang lain, Urwah mengambil berkat dengan Urwah bin Amr. Dan ada pula yang dinamainya Hamzah, mengambil berkat dengan syahid yang mulia Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada lagi Ja'far, mengambil berkat dengan syahid yang besar Ja'far bin Abu Talib. Juga ada yang dinamakannya Mus'ab mengambil berkat dengan sahabat yang syahid Mus'ab bin Umair. Tidak ketinggalan yang dinamainya Khalid mengambil berkat dengan sahabat Khalid bin Said. Demikianlah ia seterusnya memilih untuk anak-anaknya nama para syuhada, dengan pengharapan agar sewaktu datang ajal mereka nanti, mereka tercatat sebagai syuhada. Dalam riwayat hidupnya telah dikemukakan, bahwa ia tak pernah memerintah satu daerah pun, tidak pula mengumpul pajak atau bea cukai, pendeknya tak ada jabatannya yang lain kecuali berperang pada jalan Allah. Kelebihannya sebagai prajurit perang tergambar pada pengandaiannya pada dirinya sendiri secara sempurna dan kepercayaan yang teguh. Sekalipun sampai 100.000 orang menyertainya di medan tempur, namun akan kau lihat bahwa ia berperang seakan-akan sendirian di arena pertempuran. Seolah-olah tanggung jawab perang dan kemenangan terpikul di atas pundaknya sendiri. Keistimewaannya sebagai pejuang, terlukis pada keteguhan hatinya dan kekuatan urat syarafnya. Ia menyaksikan pamannya Hamzah saat gugur di Perang Uhud. Orang-orang musyrik telah menyayat Kemudian ia terjun ke dalam benteng hanya berdua saja dengan Ali. Dan dengan kekuatan urat saraf yang mempesona, mereka berdua berhasil menyebarkan rasa takut pada musuh yang bertahan dalam benteng. Ia lalu membukakan pintu-pintu benteng tersebut bagi kawan-kawan mereka di luar. Di Perang Hunain, Zubair melihat pemimpin suku Hawazin yang juga menjadi panglima pasukan musyrik dalam perang tersebut nama-nama Malik bin Auf. Terlihat olehnya sesudah pasukan Hawazin bersama panglimanya lari tunggang langgang dari medan perang Hunain, ia sedang berada di tengah-tengah gerombolan besar sahabat-sahabatnya bersama sisa pasukan yang kalah, maka secara tiba-tiba diserbunya rombongan itu seorang diri, dan dikucar-kacirkannya kesatuan mereka. Kemudian dihalaunya mereka dari tempat persembunyian yang mereka gunakan sebagai pangkalan untuk menyergap pemimpin-pemimpin Islam yang baru kembali dari arena peperangan. Masa kecil Zubair bin Awam dihabiskan di Makkah, memori remaja dipenuhi dengan perjuangan membela Islam dan Rasulullah pada masa-masa awal saat Islam masih terasing dan sedikit pengikut. Dalam catatan Tabakat Al-Kubra, Zubair bin Awam menikah dengan Asma, binti Abu Bakar Al-Siddiq dan dikaruniai 11 orang putra dan 9 orang putri. Zubair sempat menikahi 3 orang istri selain Asma, yaitu Ummu Khalid, Al-Rabab binti Unaif, dan Zainab. Masih dalam kitab Al-Tabakat Al-Kubra, diceritakan tentang keutamaan lain dari Zubair bin Awam yang keluar langsung dari mulut Rasulullah. Rasul bersabda, setiap nabi memiliki sahabat utama. Sahabat utamaku adalah Zubair bin Awam, likuli nabiyin hawariyun wa hawari al-Zubair bin Awam.
Karena bukan saja ia saudara sepupunya dan suami dari Asma binti Abu Bakar yang mempunyai 2 putri semata, tapi lebih dari itu adalah karena pengabdiannya yang luar biasa, keberaniannya yang perkasa, kepemurahannya yang tidak terkira dan pengorbanan diri dan hartanya untuk Allah Tuhan dari alam semesta. Sungguh, Hasan bin Sabit telah melukiskan sifat-sifatnya ini dengan indah sekali. Katanya, ia berdiri teguh menepati janjinya kepada Nabi dan mengikuti petunjuknya. Menjadi pembelanya, sementara perbuatan sesuai dengan perkataannya. Ditempuhnya jalan yang telah digunakannya, tak hendak menyimpang daripadanya. Bertindak sebagai pembela kebenaran, karena kebenaran itu jalan sebaik-baiknya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Setelah jasad Zubair dimakamkan, Khalifah Ali bin Abu Thalib mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair, "Sungguh aku berharap bahwa aku, Talha, Zubair, dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Ali menatap kubur Zubair sambil mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talha dan Zubair berjalan di surga.